Kisah mualaf Orlando, pemuda Katolik, asal Timor Leste, yang memilih Islam. Meski pernah membakar Nama Al-Quran. baptis saya dulu Silakan disimak. sebelum masuk Islam, waktu masih saya dari Kristen Katolik. Oh, Katolik. Iya, Katolik. Nama saya Arnaldo Pinto. Arnaldo. Ya, keren kan? Saya hidup di satu kampung di Timor Leste. Saya dari daerah Baucau, ya. Baucau. Iya, Baucau. Baucau itu termasuk kota terbesar kedua di Timor Leste. Oh, Timor Leste. Dari kecil SD saya di Timur ya. Sekarang udah Timor Leste. Iya. Dulu itu masih ikut Indonesia, namanya Timur. Saya lahir dari keluarga yang Kristen, alhamdulillah taat ya, rajin kita ke gereja. Saya sebagaimana aktivitas kita dulu kan, hari Minggu kita ke gereja, hari-hari besar. Ada juga doa-doa kita kayak pindah-pindah ke rumah, kita berdoa. Hampir nggak minum obat ya. Lihat di tetangga saya kan Islam, tetangga saya itu. Ada namanya Pak Jainuddin Halim. Pak Jainuddin Halim dulu juga bukan Islam. Oh gitu. Dulu bukan Islam. Jadi dulu itu yang setahu saya tentang perjalanan beliau itu dulu termasuk yang tinggal di hutan yang perang-perang sama Indonesia lah. Oh. Entah pemberontak atau apa kita bahas. Nah, begitu. Kemudian beliau ini singkat ceritanya yang saya tahu kisah perjalanan beliau, itu beliau ditangkap sama tentara Indonesia, tinggal sama tentara, tapi tentara itu baik sama dia. Oh, Masya Baru saya sadar mungkin inilah di antara perjuangan para tentara-tentara yang muslim ini. Di lain sisi sebagai tentara menjaga keamanan, kedamaian gitu. Beliau juga dakwah. Masya Allah. Jadi mungkin sering buat baik sama Pak. Namanya dulu bukan Pak Jainuddin, namanya Juaki dulu. Wah, nama Waktu ini nama juga ya. Kristen ya. Nama-nama kita kalau sekali dengar kadang susah, harus diulang dulu. Jadi dia merasa kebaikan-kebaikan tentara ini kok luar biasa. Mungkin dakwah para tentara ini akhirnya singkat cerita beliau menjadi muslim. Oh, Masya Allah. Dan keislaman beliau ini cukup berpengaruh ya. Banyak yang dari kalangan sahabat-sahabat seumuran beliau itu banyak masuk Islam. Makanya saya ketika pulang ke NTT Timor Leste, saya ketemu orang-orang yang dari sana, orang tua kita yang teman-teman beliau dulu sampai mereka ngaku dulu mereka dulu Islam. Tapi ya itulah mungkin perjalanan waktu sebagian kembali. Jadi saya bertetangga sama orang Islam, Ustaz Jainuddin ini. Kemudian jarak rumah saya ke masjid juga nggak terlalu jauh. Bahkan rumah yang paling dekat ke masjid rumah saya. Oh. Daripada rumahnya Pak Jainuddin. Jadi saya masih Kristen itu udah hafal. Dulu buat saya itu lagu paling indah itu ya takbiran. Oh gitu. Iya. Jadi Idul Fitri dulu ada itu Allahu Akbar, Allahu. Itu kan kayak enak tenang. Iya, bagus aja. Kan kita usia-usia masih SD lah ya. Iya. Sampai saya kelas 5 itu. Jadi udah beliau tuh luar biasa memang, si karakter orang Timur tuh agak galak ya, orang tua itu biasa ke orang tua marah gitu. Tapi ke saya tuh sering ngasih hadiah. Saya masih kecil, kadang nggak punya tas dikasih tas. Karena orang-orang Islam mungkin dari Indonesia, dari Jakarta, tapi sering ngumpulin barang-barang kirim ke daerah Timur-Timur. Beliau kan sebagai tokoh. Beliau nanti yang bagiin. Nah, karena tetangga saya sering saya dapat. Karena mama saya sama istri beliau kan akrab. Jadi kayak mama saya masak daging, kirim ke beliau. Nah, gitu-gitulah tetangga. Tapi ada perjalanan ketika masih Kristen ini yang saya agak merasa sesuatu yang aneh itu. Saya lihat anaknya Pak Jainuddin ini. Yang aneh ya, dalam arti mohon maaf. Kita di Timur kan orang kampung, apalagi yang daerah-daerah kampung saya itu. Kan hidupnya saya bilang kurang bersih. Jadi kalau habis buang air besar, ya cukup pakai kayu, batu, udah gitu. Nah, anaknya Pak Jainuddin setiap hari saya lihat, dia tuh bawa air 1 ember gitu. Kita masih SD. Jadi saya nggak berani nanya. Tiap hari dia pakai air kan. Dan namanya kami orang kampung kan lihat hal gitu kan aneh aja. Kalau di sungai airnya banyak, ini kan di rumah. Kami tiap hari tuh main judi. Allah. Main judi, ya pasang duit. Jainuddin, namanya Andi sama Fadil, datang, Lan, ayo, itu habis sholat isya. Kalau saya lihat, habis sholat isya masih pakai sarung, ya kan, baju koko, kopea datang, ayo kita main katanya. Emangnya main judi, pasang uang, 1.000 2.000 lah. Astagfirullahaladzim. Nah, yang anehnya antum tahu, biasanya kami main di gubuk-gubuk gitu kan, siang itu kan di bawah pohon. Ini saya diajak ke masjid.
main judi di masjid. Udah main judi di masjid. Saya kan Kristen, saya nggak tahu kan. Saya kalau gereja saya nggak pernah lihat ya main judi. Cuma ini orang Islam, ya masih sama-sama kami SD kelas 4 atau kelas 5. Akhirnya dibawa main judi di tempat imam kami duduk. Nah suara kami kan samping masjid itu kan ada kantor polisi. Polisi dengar, datang polisi. Digerebek dah. Nah iya digerebek, benar. Waduh. Kita takut kan, dulu kan masih ini kan takut banget. Udah langsung dihukum itu. Si Andi sama Fadil dari tempat imam itu suruh guling. Iya sampai belakang sana. Mungkin ini segini ya atau lebih agak maju lagi. Masjidnya agak gede. Bolak-balik. Karena saya nggak ngerti bahasa Indonesia, saya itu disuruh di luar, suruh dari tangga itu loncat ke bawah, naik lagi begitu. Saya loncat sekali langsung kabur, kejar sama polisi, tangkap lagi. Gini dikasih contoh. Jadi kami dihukum. Oke, itu diantara yang kenang-kenangan saya sama kisah perjalanan sama teman-teman itu. Terus di sisi lain, memang apa namanya, saya nggak mendapatkan kayak kalau orang Islam itu dari kecil belajar tentang Al-Quran. Kalau kita di sana, Injil saya nggak pernah lihat belajar Injil itu. Mungkin orang-orang khusus kali, tapi nggak ada. Maksudnya gimana? Iya, makanya kalau di Islam kan TPA kan udah baca kan abatasa sampai dia ngerti Al-Quran dia orang Islam kan. Kalau dulu kami di Kristen, saya nggak pernah belajar begitu dan teman-teman juga hampir tidak. Mungkin itu khusus orang-orang yang memang dididik khusus penginjil kali ya. Satu kejadian yang ya menurut saya itu nggak bagus. Saya wallahu alam, saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Tapi pagi itu tiba-tiba ada 5 pemuda lempar masjid. Dan karena rumah saya dekat masjid, akhirnya saya datang cek. Benar lagi lempar, hancurin kacanya udah pada hancur. Saya juga ikut lempar. Dan itu kejadian kan hari Minggu. Pas berbarengan orang-orang mau ke gereja. Dan orang Islam yang pada waktu semuanya udah kabur. Ada yang ke gunung, ke hutan. Kalau saya tidak salah tahun 98 ya, waktu Timur-Timur, masih posisi Timur-Timur. Karena orang Islam kan udah kabur semua. Pak Jainuddin itu udah diamankan sama polisi ke kota. Jadi awal-awal pagi itu masih di markas tentara situ disembunyiin. Kemudian setelah itu dibawa ke kota, diamankan. Karena ini kan daerah di kecamatan. Akhirnya udah mulai siang, kami setelah semua udah rusak, kami masuk ke dalam. Dan saya merasa paling dosa itu kami bawa Al-Quran, ya. Itulah dulu namanya nggak ngerti, nggak tahu dengan usia kami yang 12 tahun, saya rasa 13 tahun lah. Jadi bawa Al-Quran, semua benda-benda dalam masjid kan bawa, lemari Al-Quran, uang kas, semua dibakar. Astagfirullah. Semua dibakar. Dan karena hari Minggu kan dari berbagai kampung kan datang mau berdoa. Dan sampai berapa belas tahun itu saya nggak tahu ininya apa, penyebabnya apa. Tapi baru berapa bulan lalu saya ke Timor Leste, saya dapat cerita dari keluarga itu penyebab karena banyak yang masuk Islam. Kejadian itu berlalu tahun 99, saya sedang bermain di kota, ya, di kota Bokau, lagi jaro di Pak Jainuddin. Nah saya heran ya, Pak Jainuddin seharusnya kan marah sama saya, kau dulu lempar masjid saya, apa kan? Tapi enggak. Tapi malah tahu tuh Pak Jainuddin, antum yang lempar. tahu kita orang situ semuanya lempar, orang Kristen gitu. Wallahu alam, tapi kebanyakan itu hampir anak muda ikut, ya. Jadi malah saya liburan itu dari kampung ke kota beliau, ke kota Bogor. Saya libur di rumah dia, liburan. Tiba-tiba qadarul terjadi, meletus tragedi tahun 99. Jadi mana waktu itu Timur dikasih 2 pilihan, mau merdeka atau mau ikut Indonesia. Maka yang menang akhirnya yang merdeka. Akhirnya saya posisi lagi di kota. Saya mau pulang kampung nggak bisa karena 24 jam senjata udah bunyi. Rumah-rumah udah dibakar, udah dihancurin. Udah rame lah. Akhirnya pagi-pagi saya dibawa ini. Waktu itu kan udah pengumuman kalau udah merdeka Timur. Udah sah yang mau ke Indonesia silakan pergi. Nah, saya sebagai orang yang sedang silaturahmi ikut ke bawah. Karena kalau saya ditinggal bahaya, kemudian saya pulang kampung udah nggak bisa. Akhirnya singkat cerita, istrinya Pak Jainuddin bawa saya lah ke Indonesia, ya. Makanya saya ikut datang ke Indonesia. Sampai di Indonesia itu
baru saya paham saya bisa sama orang. Dan orang tua saya waktu itu memang nggak ngerti. Ya, orang tua saya lost kontak, tidak ada kabar sama sekali semenjak tahun 99 itu. Saya pergi sampai 2012 hilang kontak saya sama orang tua. Setelah nyampe di NTT saya tinggal sama beliau. Ya. Nah, semakin saya tinggal sama beliau dari tahun 99 itu tahun 2000 2001 baru saya lihat Pak Jainuddin itu apa namanya? Mereka kan semua udah datang ke Indonesia. Baru saya lihat orang ini luar biasa. Karena dulu kami tahu kan isu yang menyebar itu dia itu teroris, penjahat, apa kita bilang, ada bahasa-bahasa Timor Leste yang saya susah di Indonesia kan, mungkin bahasanya mungkin kayak teroris lah atau pengkhianat begitu. Karena masjid-masjid itu di kami apa, saya nggak tulis ya, orang-orang yang sudah besar waktu itu tulis di tembok-tembok itu Jainuddin goblok, Jainuddin, pokoknya bahasa-bahasa buruk. Dan selang hampir 3 bulan kemudian Pak Jainuddin itu datang dari kota bersihin masjidnya lagi, di apa namanya jendela-jendela kan kacanya udah hancur, ditutup pakai triplek, dipakai sholat lagi. Sampai kejadian tahun 99. Kemudian singkat cerita kami datang ke Indonesia, tinggal lagi sama beliau. Dan selama saya tinggal sama beliau saya nggak pernah dengar beliau teroris, apa nggak pernah. Yang justru ada, saya lihat 5 waktu wajib sholat di rumah itu. Di rumah saya 2 tahun tinggal bersama beliau di rumahnya. Itu mereka kan Islam semua. Saya sendiri Kristen. Saya nggak disuruh masuk Islam sama beliau. Oh gitu. Baru saya tahu. Nggak maksa ya? Enggak, kan di dalam baru setelah masuk Islam kan saya belajar. Jadi dalam salah satu ayat kan dikatakan bahwa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Dan beliau memang terapkan. Saya yang tinggal di rumah beliau 2 tahun nggak disuruh masuk Islam. Masya Allah. Jadi iya, saya merasa nyaman aja tinggal sama beliau. Cuma beliau galak, jadi memang saya takut ya. Orang Timur ya? Memang tipikal itu orang tua di sana rata-rata galak. Berjalannya waktu saya lihat beliau itu orang-orang Kristen, Protestan di situ banyak kan, mayoritas NTT kan Kristen juga. Nah beliau itu sering apa? Kalau ada bantuan Islam datang dibagi ke tetangga. Nggak pandang agamanya. Itu baru saya lihat orang ini dituduh katanya pengkhianat, pembohong, jahat. Tapi kok sama orang baik, ya kan? Pagi-pagi mereka sholat subuh, anak bangun, mereka lagi sholat ini kan bapak di depan imam, si Andi Fadil, ada ibu. Saya duduk di paling belakang, tutup kepala pakai selimut, saya berdoa juga. Doa pakai bahasa ini, pakai doa saya Kristen, Katolik. Sampai 2 tahun begitu. Nah setiap maghrib saya lihat anak-anak itu ngaji. Ngaji kan bagus ya, pakai sarung, ada apa namanya kayak doa-doa gitu kan, kayak bagus saja. Walaupun mayoritas itu Kristen, tapi hati saya udah mulai ke Islam itu kayak udah nyaman. Sampai singkat cerita, saya apa namanya lihat orang-orang ketika masuk masjid. Saya lihat mereka itu nggak pakai apa namanya sendal sama sepatu dibuka. Kalau kami dulu di Kristen, sendal sama sepatu kan kita masuk aja kan. Saya tanya orang Islam, kenapa orang Islam masuk masjid buka alas kaki? Ya nanti itu kan rumah Allah. Masa kita masukin rumah, tertarik Islam itu makin apa namanya makin naik lah. Tadinya misalnya 30% naik 50 terus. Akhirnya puncaknya itu saya lihat kebaikan-kebaikan Pak Jainuddin itu. Jadi ketika kayak Idul Adha datang banyak orang ngasih hewan kurban, beliau ngasih daging-daging kayak Protestan, teman-teman Katolik. Akhirnya udah suatu malam di mana di situ saya harus memutuskan. Bilang ini, Orlando, besok Bapak bawa kamu ke asrama Kristen. Kamu harus melanjutkan sekolah. Dan Andi dan Fadil, mereka akan lanjutkan sekolah di Islam. Terus, kamu harus siap-siap, besok berangkat. Saya selama tinggal sama beliau nggak pernah nolak perintahnya. Baru sekali itu, hati saya orangnya tuh hidup dimanapun, saya selalu mengikuti. Kalau saya begini, nggak bisa. Mau siapapun saya akan jawab sesuai hati saya. Saya bilang, Pak, saya nggak mau. Saya mau. Pertama saya nolak. Jadi, kamu besok sekolah di Kristen, Bapak bawa. Pertama tanya saya nggak jawab. Jawaban kedua, ditanya yang kedua kali, baru saya bilang, saya nggak mau. Ketiga, kan beliau marah. Kamu mau jadi bodoh kamu katanya. Kamu jadi manusia nggak? Kalau orang Timur kan biasa begitu. Kamu mau jadi manusia atau mau jadi ini katanya. Maunya kamu jadi orang sukses nggak? Kalau nggak mau sekolah. Dan terakhir saya dengan lantas saya ikut masuk Islam. Apa? Langsung diam dia. Saya bilang saya masuk Islam. Ya, langsung akhirnya ada masalah baru lagi.
Jadi ketika saya bilang Islam, bapak langsung diam, ibu yang marah. Istri Pak Jan, apa kamu katanya? Apa-apaan, namanya ngapain kamu begitu? Lalu saya namanya ya, orang tua kan saya diam aja. Jadi ibu kayak nggak setuju gitu, dalam arti mungkin takut nanti keluarga saya marah. Karena beliau bawa saya ke Indonesia kan, ibu bapak nggak tahu. Posisinya kan kejadian hanya begitu aja. Jadi saya memang sama orang tua lost kontak, dan dulu nggak ada handphone apa nggak ada. Hanya singkat cerita Pak Jenudin pun setelah pertimbangan udah dia, udah kalau memang mau kamu, udah berangkat kami hari Jumat ke masjid. Itu masuk gerbang, itu apa namanya, kayak ini semua bergetar semua itu. Saya merasa kayak banyak setan lah. Saya mungkin dulu banyak dosa. Jadi pas di antrian orang wudu, saya lihat orang wudu. Saya lihat orang kan cuci tangan. Saya datang cium aja cuci. Ya kan nggak ngerti kan, saya belum syahadat waktu itu. Iya, belum tahu. Udah lantu. Terus pas masuk masjid makin gemetar saya. Saya merasa ya pertama banyak dosa, ya kayak hati nggak tenang. Kedua saya melihat situasi dalam masjid yang beda gitu. Kalau dulu gereja kan kita lihat ada kursi kan, kita duduk di kursi. Betul. Di depan ada altar, ada nanti pendeta, ya kan. Terus ada bagian nyanyi-nyanyi musik. Ini di masjid nggak ada apa-apa kan, cuma karpet aja. Iya. Singkat cerita habis sholat Jumat, dibawalah saya ke salah satu kiai. Ya. Datang sama Pak Jenudin sama anak-anaknya datang. Langsung Ustaz Jenudin sampaikan bahwa Ustadz, ini anak saya mau masuk Islam. Nah ini hebatnya orang Islam ini. Masya Allah ya, makanya saya kalau cerita juga merinding campur gimana ya, takjub gitu loh, kaget. Datang gak langsung kiai bilang, ya udah syahadat. Enggak, duduk. Gimana, sehat? Sehat Ustadz. Namanya siapa? Orlando. Betul kamu masuk Islam? Iya. Siapa yang suruh katanya? Dipaksa sama Pak Jenudin? Enggak. Jadi sampai begitu kan, enggak datang langsung dialog dulu, apa benar, karena masuk Islam itu nggak boleh ada paksaan, sama nggak boleh nggak boleh terpaksa. Dan saya bilang betul Pak, saya yang mau. Dan setelah saya ngobrol, akhirnya beliau siap, saya disyahadatkan. Saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu, dan masya Allah ya, mengucapkan dua kalimat syahadat yang beliau kena ke hati. Setelah itu beliau sampaikan bahwa setelah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka Orlando menjadi seorang muslim, dan dosa-dosa dan selama ini Allah ampuni. Menjadi bersih. Itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian setelah itu nama saya ditanya, namanya siapa? Saya bilang nama baptis saya Arnaldo Pinto. Panggilan biasa Orlando. Kalau gitu masuk Islam biasanya dikasih nama lagi biar ada nama Islam. Namanya itu doa. Hanya dipilihlah nama Muhammad. Jadi Muhammad, seharusnya Muhammad Arnaldo. Tapi karena Orlando yang sering dipanggil, Muhammad Orlando. Dan setelah itu saya menjadi muslim. Udah alhamdulillah. Tapi setelah saya pulang ke rumah, itu mulai disitulah masalah. Ini. Iya. Jadi saya ketika lagi sholat, pintu terbuka. Nah teman-teman itu mau ngajak main. Orlando katanya, ayo main bola. Pas dari jendela, dari luar mereka lihat di pintu. Itu Orlando lagi ngapain itu katanya. Kamu kok sholat? Kamu Islam katanya. Udah dari situ. Kayaknya nyebar ke teman-teman sekolah. Pulang sekolah itu diajak lah. Dia bilang, kamu itu bodoh kamu. Ngapain kamu masuk Islam? Siapa yang suruh kamu? Kamu dipaksa ya? Iya, jadi memang kayak gitu ya. Dan cobaan itu selalu sesuai dengan keimanan kita, betul. Kekuatan iman. Betul. Dulu Bilal bin Rabah sampai disiksa begitu karena iman beliau itu kuat. Tapi itulah di balik cobaan yang itu nanti Allah kasih spesial. Beliau menjadi sahabatnya Rasulullah. Ya Rasulullah orang yang mulia, utusan Allah. Beliau Allah angkat menjadi sahabatnya Nabi Bilal bin Rabah. Atau di sana ada Sumaya, ada Ammar bin Yasir. Mereka berjuang setelah masuk Islam, siksaan mereka disiksa luar biasa, tetap Islam. Dan Allah menguji mereka sesuai dengan kehebatan, kebesaran iman. Nah, saya diuji dengan bulian lah. Kau bodoh kau, nanti kau nggak makan daging babi. Karena daging babi kan enak. Memang enak. Saya bilang, jujur bang, kalau saya bilang babi itu enak. Ya. Kau awas kau, nanti setelah kau masuk Islam, ke burung kau dipotong katanya. Kan ketika dia bilang ini, itu orang Islam apa itu?
Masa itu pantatnya kayak apa, cium tanah, pantat ke langit. Jadi tiap hari digituin kan kita jadi goyang kan. Apalagi baru-baru masuk. Saya termasuk kan, maunya orang masuk Islam itu caranya berbeda-beda. Allah ngasih hidayah sesuai. Kalau Bu Irene mungkin perbandingan agama, Ustaz Nababan, dan ustaz-ustaz lain. Nah, ada yang dengar azan. Nah, saya melalui proses-proses kayak tinggal sama orang Islam, yang dulu saya lempar masjidnya, saya anggap jahat, tapi kok baik sama saya. Seharusnya kan saya diusir apa. Jadi melalui apa kebaikan-kebaikan orang ini, terus melihat mereka rajin sholat, ya, apa taat sama Allah, peduli sama orang lain. Jadi saya melalui itu, syarat apa namanya, hidayah itu datang melalui cara itu. Singkat cerita, saya pulang ke rumah. Kan malam kan saya ngaji, Iqra, baca Iqra, ba, tasa. Nah malam itu saya ngeluh sama ustadz saya. Saya bilang, Ustadz, saya tadi di sekolah saya dibully terus sama anak-anak. Sekarang kan bully itu bahasa-bahasa baru viral ya. Dulu saya nggak tahu ya, diejek lah ya. Diejek. Terus saya bilang, mereka ngomong apa? Mereka bilang, saya apa namanya? Saya masuk Islam ini udah nggak boleh makan daging babi. Apa betul, Ustaz? Ya emang dalam Islam nggak boleh. Nah, Orlando dengerin. Jadi kenapa kita orang Islam itu nggak boleh makan daging babi? Pertama, daging babi itu memang haram. Allah larang itu. Kan banyak daging lain, kenapa harus makan daging babi? Iya, betul. Terus kedua, bilang potong apa namanya, burungnya. Bukan dipotong itu, dibersihkan. Ya kulit sedikit diambil biar nggak ada kotor. Kalau orang nggak sunat itu pasti kotor. Karena dia itu numpuk apa namanya, sisa-sisa apa itu akhirnya kan dari kotor. Dan Islam itu ya menjaga, harus bersih. Oh terjawab. Oh kenapa nggak makan daging babi? Oh kenapa apa namanya harus sunat? Rupanya sunat itu biar kita sehat, bersih. Ketika ke sekolah mereka ngomong ya dengar aja, ya kan. Singkat cerita saya pindah ke Jawa sekolahnya. Mulai di Jawa itulah saya setelah 7 tahun saya belajar di Jawa Timur di sebuah pesantren namanya Pesantren Al Ikhlas di daerah Magetan sana. Alhamdulillah di sana saya jumpa ustadz yang ikhlas yang ngajar saya. Tinggal di situ. Tapi karena apa namanya keadaan begitu banyak teman-teman kabur, tapi saya nggak mau kabur. Saya bilang saya akan di sini belajar sampai selesai. Tidur waktu tidur lagi enak, tiba-tiba azan zuhur, azan asar. Sampai kawan saya bilang ini, kakak, kenapa ini orang ini nyanyi terus? Kan azan, teman saya mualaf bilang itu nyanyi katanya. Kok kita lagi tidur nyanyi terus? Astagfirullah. Maunya kok sholat terus gitu. Kalau di kita dulu Kristen kan seminggu sekali. Jadi dia protes, akhirnya besok dia bilang ini, kakak, kemarin saya sudah bilang sama yang imam itu, yang tua itu, yang imam, yang pakai kopiah itu. Saya sudah izin hari ini saya tidak sholat. Dia izin katanya, dia hari sampai begitu. Jadi mu'alaf itu memang pendekatannya terus pelan-pelan. Saya merasa semenjak saya masuk Islam, saya harus makan yang halal. Jadi teman-teman yang di pondok udah tahu itu. Kalau mereka nyuri nggak berani nawar saya, karena saya marah. Ya maunya usahalah sebisa mungkin, kalau nggak darurat nggak sampai belum mati ya makan yang halal. Kalau udah mau mati ya itulah terpaksa kan. Tapi alhamdulillah sejauh itu sebagian kita berusaha nggak makan yang teman-teman ngambil punya orang. Jadi kadang cari ronsokan itu sampai 7 kilo kami lewat sungai-sungai itu, ya. Jadi iya, jadi pagi kami jalan, sore kami udah nyampe ujung sana, balik lagi kami sungai itu. Jadi dapat besi, kabel putus, apalah pokoknya di sungai-sungai. Kadang ketemu ular, ketemu macam-macam. Sampai suatu ketika, ini air kan kita lewat nyisir sungai kan. Pas nyampe suatu ini udah di tengah, ini jurang-jurang. Di depan ini udah airnya luas. Nggak bisa jalan, kan yang lain kan jalan segini. Ini nggak dalam. Kita bilang takut ada buaya, tapi karena udah bismillah aja, ya Allah bismillah. Masuk aja renang. Itu kalau kita mati kayaknya orang nggak ada yang tahu. Karena memang sungai deras itu ya. Sungai nggak deras, cuma dia luas gitu loh. Ke kiri kanan nggak ada batu. Mau tidak mau kita harus masuk gitu. Ini masuk. Tapi Allah selalu jaga kami, alhamdulillah. Allah jaga kami. Jadi udah kami pulang jual hasil ronsokan kami itu dapat 20.000. Masya Allah. Itu saya bangga bang. Saya dapat 30.000 langsung beli kaos satu yang harga 15.000 itu saya kalau pakai itu inilah hasil saya sendiri. Masya Allah. Iya, jadi sisanya itu saya beli gorengan satu pondok semua makan. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak yang dulu kita bantu sekarang udah banyak yang jadi dai. Bahkan mereka yang sudah wasilah mereka udah ibunya udah masuk Islam, adiknya, kakaknya. Dan setelah di Jawa alhamdulillah bang, saya dengan perjuangan kayak gitu ya, banyak murtad itu karena
pesantren kita susah ya kan. Orang kurang peduli sekitar. Dan sebagian murtad itu masuk ke asrama Kristen, di sana makan enak, sekolah bagus. Tapi kan akidah taruhannya. Iya, betul. Jadi saya selesai di Jawa, saya pindah ke NTT, saya dakwah. Rupanya dakwah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau di pondok kan rajin sholat, biasa emang tempatnya rajin sholat, ya kan? Tepat waktu, taat. Ketika udah masuk di NTT, di kampung sana, itu baru namanya ustadz dakwah itu begitu. Dai. Saya sedih. Saya kan setiap hari ngajar anak-anak mu'alaf di kampung. Orang-orang satu kampung itu mu'alaf. Saya ngajar tiap hari. Boro-boro saya dapat gaji. Nggak ada gaji. Saya tanya bapak saya, Bapak, ini emang nggak ada ustadz-ustadz dari kota ngajar sini? Dulu ada, tapi perjalanan ke sini jauh. Mereka nggak punya gaji, bensin nggak ada uang bensin. Akhirnya mereka capek, mereka nggak datang. Udah nyampe sini kan mu'alaf semua, nggak semua mau ngaji. Iya, betul. Jadi mereka mungkin capek, kecewa, bercampur. Akhirnya saya ngabdi di sana selama setahun, saya ngajar. Saya ngajar suatu ketika yang semakin sedih saya tuh gini. Saya lagi ngajar, anak-anak lagi duduk ini. Udah abah, tasa, doa-doa, ajarin adab. Tiba-tiba mereka bilang, diam. Kita kan lagi ngobrol. Kayaknya ada motor itu katanya. Jadi dari gereja itu datang, ada sekolah minggu. Oke. Di kampung kami kan ada gereja. Iya. Jadi orang sekolah minggu itu apa namanya? Tanda motor sama suara mobil mereka kan anak-anak udah tahu. Ya. Jadi pas dengar suara itu lari semua ke. Saya bilang kemana? Ke gereja. Kenapa? Di sana itu ada coklat, ada permen. Di masjid tidak ada, ustaz tidak punya uang. Aduh, saya mau nangis itu. Ya Allah. Saya bilang ya Allah. Ya, untuk saya sendiri saya nggak ada. Gimana saya mau bagiin sama mereka? Jadi saya bilang saya harus cari solusi. Ya, jadi terpukul lah ya Allah. Jika di depan anak-anak beliau, keluarga yang anak-anak mahasiswa, saya berani. Ayo kita dialog. Kita bangun dialog. Kalau memang kita kita dialog antara Islam sama Kristen kebenaran ini. Kalau saya kalah sekarang saya masuk Katolik. Saya masuk Kristen. Kalau kalian yang menang kalau mereka menang saya ngikut, ya kan? Balik lagi. Ya, balik lagi. Tapi kalau kalian kalah, kalian masuk Islam. Kalau di Kristen apa? Anggap Yesus itu apa? Tuhan. Saya bilang ini benar itu. Ya makanya gimana saya secara karena udah lama juga kan. Jadi adik-adik ini kan udah mahasiswa. Kita cerita, saya bilang kalau menurut saya enggak. Kalau di Islam itu jangan salah. Justru saya setelah masuk Islam saya makin sama Nabi, sama Yesus makin taat, ya kan? Kayak Yesus misalnya menyembah Allah, kita di Islam menyembah Allah. Ya. Yesus itu kita imani sebagai utusan Allah. Jadi kita nggak ini, kita taat sama beliau gitu loh. Nah kalian, iya. Nah kalian gimana? Bahkan kadang saya tanya perjalanan kisah tentang Yesus, mereka sendiri ada 3 orang ini. Saya tanya, 3 ini mau berantem, gara-gara beda-beda ceritanya. Jadi saya suruh mereka, kalian punya Injil baca, kalian pelajari. Kalau nggak tahu, tanya pendeta pastor kalian, ngerti. Nggak boleh hanya beragama. Saya nggak, di keluarga saya bangunnya begitu. Jadi sama keluarga nggak boleh saya langsung masuk Islam gini, nggak ada. Diskusi. Ya. Saya bilang pelajari agama adik baik-baik, ya. Mana yang ada yang nggak ngerti, tanya pendeta pastor. Ya. Nanti kita dialog lagi. Itu yang saya bangun. Intinya saya terlambat sampai dan nggak jadi. Dan itu termasuk sedih saya itu. Keluarga kandung saya belum ada yang dapat hidayah. Allah. Dan itu sebenarnya waktu itu adik, tapi karena halangan begitu terlambat saya dapat uang tiket, akhirnya diambil sama mereka lah. Misionaris. Gitu. Waktu itu saya nggak bisa bahasa Arab, ya nggak ada bahasa Arab, tapi karena ada syekh itu tahu saya dari Timor Leste, keluarga dari mu'alaf lah dibilang. Akhirnya saya dibantu masuk di kampus itu. Sedangkan orang yang masuk kampus itu orang nilainya mumtaz semua. Hanya ketika di kelas saya paling bodoh itu. Tiap hari saya dimarahin sama syekh selama 2 minggu. Dalam hati saya, ini saya jenggot panjang marah-marah terus. Orang di Kristen pendeta pastor aja nggak galak ini. Ya maunya itulah kita kalau latar belakang suka begitu. Ada pikiran kenapa saya ini marah-marah. Ya memang dia nggak tahu. Setelah dia tahu saya dulu Kristen masuk Islam ini langsung datang peluk dan 2 bulan dia utusin anak-anak Thailand sama Filipina wajib mengajar saya. Alhamdulillah 2 bulan saya dapat bisa berbahasa Arab. Saya ceramah di depan
300 orang. Masya Karena di asrama kan wajib muhador ya. Dan saya tampil semua teman-teman mumtaz katanya. Kisah Nabi Musa dari Ustadz saya sampai detik ini sampai saya ingat. Kalau Allah sudah berkehendak semua yang tidak mungkin bisa mungkin. Setelah saya tamat al-hikmah itu kan saya merasa saya sudah Islam kok nggak bisa bahasa Arab gitu. Karena ada Ustadz saya ngasih ya, kitab Riyadhus Shalihin. Saya baca nggak ngerti kan. Ya Allah. Jadi itulah doa-doa saya mau ke luar negeri itu biar bisa bahasa Arab agar Syekh Ustadz ketika ngomong saya paham. Karena ilmu-ilmu kan dari situ. Ya, betul. Ya kan asal ilmu kan dari kitab-kitab semua. Betul. Akhirnya Allah kabulin dan berangkat. Alhamdulillah. Sekarang kalau ada Syekh bisa ngobrol. Kalau Syekh ceramah bisa paham lah ya. Alhamdulillah. Dan itulah apa namanya salah satu Allah muliakan kita dengan ilmu itu. Dengan ilmu ini kemarin saya ke Timor Leste, saya berdoa juga. Saya mau suatu hari nanti mau ceramah di masjid terbesar Timor Leste. Dan tahun lalu saya datang dan saya ceramah di sana. Di Masjid An-Nur Dili. Lewat wasilah ustadz-ustadz saya di sana. Dan tahun ini 3 bulan lalu saya ke sana dan saya ceramah lagi. Dan semua Allah yang buat, tidak ada yang tidak mungkin. Ya? Allah. Dan alhamdulillah, umroh saya yang kedua kemarin, awal tahun kemarin saya datang umroh dan saya berdoa ketemu Ustadz Agim dan cerita 4 mata berdua di masjid. Pada orang lagi jamak lagi nunggu mau foto-foto, tapi beliau ngajak kita dialog. Lumayan lah, nggak begitu lama tapi sangat bermakna. Beliau doakan orang tua saya, keluarga saya untuk dapat hidayah. Dan setelah doa itu 7 bulan kemudian kemarin keluarga saya 2 orang masuk Islam. Baru sebulan yang lalu.